Mengakui kesalahan kita tidak hanya menjernihkan suasana rasa bersalah dan pertahanan diri, namun seringkali membantu memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh kesalahan itu. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab ketiga. Kalau Anda salah, akuilah. Part kedua. Ferdinand E. Warren, seorang pelukis iklan, menggunakan teknik ini untuk memenangkan kehendak baik dari seorang pembeli seni yang pemarah dan suka membentak. Memang penting sekali dalam membuat gambar-gambar untuk iklan pada penerbitan, harus persis dan sangat tepat, kata Warren saat dia menceritakan kisah ini. Beberapa editor seni menuntut agar pesanan mereka segera dikerjakan, dan dalam hal ini beberapa kesalahan kecil bisa terjadi. Saya menemui seorang direktur seni yang khususnya suka sekali menemukan kesalahan untuk hal kecil. Saya seringkali meninggalkan kantornya dengan perasaan jijik, bukan karena kritiknya, melainkan karena metode penyerangannya. Akhir-akhir ini, saya mengirim satu pekerjaan yang harus dikerjakan segera kepada editor ini, dan dia menelepon saya agar datang ke kantornya. Dia bilang ada sesuatu yang salah. Begitu saya sampai, saya menemukan persis seperti yang sudah saya duga, dan rasa takut. Dia bersikap bermusuhan, menikmati kesempatannya untuk mengkritik. Dia menuntut dengan kemarahan mengapa saya telah melakukan hal itu, dan seterusnya. Kini tiba kesempatan saya untuk menerapkan kritik diri yang sudah saya pelajari. Maka saya katakan kepadanya, "Pak, kalau apa yang Anda katakan itu benar, berarti saya memang bersalah dan mutlak tidak mempunyai dalih atas kesalahan besar saya ini. Padahal saya sudah melakukan pekerjaan menggambar untuk Anda dalam waktu cukup lama, sehingga seharusnya mengerti lebih baik. Saya merasa malu pada diri saya." Segera saja dia mulai membela saya. "Ya, Anda benar, tapi bagaimanapun ini bukan kesalahan serius. Ini hanya..." Saya menyelanya. "Kesalahan apapun bisa jadi bernilai mahal dan semua itu sungguh mengesalkan," ujar saya. Dia mulai memutuskan percakapan ini tapi saya tidak membiarkannya. Saya sedang mengalami saat yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengkritik diri saya sendiri dan saya sangat menyukainya. "Saya seharusnya lebih berhati-hati," lanjut saya. "Anda sudah memberi saya banyak pekerjaan dan Anda berhak mendapat yang terbaik. Jadi saya akan ulang lagi seluruh pengerjaan gambar ini." "Tidak, tidak," dia memprotes. "Saya tidak bermaksud menyulitkan Anda sampai di situ." Dia memuji pekerjaan saya, meyakinkan saya kalau dia hanya menginginkan perubahan kecil dan bahwa kesalahan saya yang kecil itu tidak mengeluarkan biaya perusahaannya sama sekali. Dan lagi pula, ini sekedar rincian kecil, tidak layak dikhawatirkan. Hasrat saya untuk mengkritik diri sendiri menyurutkan semua keinginannya untuk menyerang saya. Dia mengakhiri percakapan itu dengan mengajak saya makan siang dan sebelum kami berpisah, dia memberi saya cek dan tambahan komisi. Ada tingkat kepuasan tertentu dalam memperoleh keberanian untuk menerima kesalahan diri sendiri. Itu tidak hanya menjernihkan suasana rasa bersalah dan pertahanan diri, namun seringnya membantu memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh kesalahan itu. Bruce Harvey dari New Mexico telah melakukan kekeliruan dalam pembayaran gaji penuh seorang pegawai yang sedang cuti sakit. Saat dia menemukan kesalahannya, dia memberitahu si pegawai dan menjelaskan bahwa untuk memperbaiki kesalahan itu, dia harus mengurangi gaji berikutnya dengan seluruh jumlah yang kelebihan tadi. Si pegawai memohon bahwa karena pemotongan itu bisa menimbulkan masalah keuangan yang serius padanya, apakah uang itu dapat dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Supaya bisa melakukan hal ini, Harvey menyampaikan dia akan meminta persetujuan supervisornya.
Dan untuk itu saya tahu akan memberi hasil suatu ledakan kemarahan gaya bos. Saat saya berusaha memutuskan bagaimana mengatasi situasi ini dengan lebih baik, saya sadar bahwa semua kekacauan ini memang salah saya dan saya akan mengakuinya di hadapan atasan saya, ujar Harvey. Saya berjalan masuk ke kantornya, menyampaikan padanya bahwa saya sudah membuat kesalahan. Kemudian saya memaparkan fakta selengkapnya. Dia menjawab dengan marah bahwa itu adalah kesalahan Departemen Personalia. Saya mengulanginya lagi kalau itu adalah kesalahan saya. Dia meledak lagi tentang kecerobohan pada Departemen Akunting. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa itu kesalahan saya. Dia menyalahkan dua orang lain di kantor. Namun setiap kali saya mengulang bahwa itu kesalahan saya. Akhirnya dia memandang saya dan berkata, "Oke, itu kesalahan Anda. Sekarang bereskan itu." Kesalahan itu diperbaiki dan tak seorang pun mendapat kesulitan. Saya merasa senang sekali karena saya bisa menangani situasi yang tegang ini dan saya mempunyai keberanian untuk tidak mencari alibi. Sejak itu, atasan saya lebih menghargai saya. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian 3, bab ketiga, part yang kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.